Buat kalian yang sedang mencari smartphone yang bagus untuk kebutuhan foto dan video, selain sensor kamera dan juga lensa yang bagus, sebenarnya ada faktor lain yang perlu diperhatikan, yaitu smartphone dengan chipset yang mumpuni. Ini adalah Vivo X80, smartphone flagship dari Vivo yang menggunakan chipset MediaTek Dimensity 9000. Nah, sebenarnya chipset ini terhubung dengan kamera dan juga fitur-fitur lainnya. Fungsi lainnya sebenarnya baru kepake pada saat ngerender video yang lumayan berat. Nah, fitur smartphone ini itu sebenarnya sangat banyak, tapi saya hanya membahas bagaimana sih chipset itu sangat mempengaruhi kualitas foto dan video di smartphone ini. Saya rasa tidak banyak orang yang tahu kalau chipset itu sama pentingnya seperti sensor kamera dan juga lensa yang bagus di smartphone. Chipset itu merupakan otak dari sebuah smartphone. Artinya, semakin powerful chipset, maka smartphone juga akan semakin cepat performanya dan nyaman untuk berbagai macam aplikasi. Vivo X80 ini dibekali dengan Zeiss Professional Imaging Camera System yang dilindungi dari coating dari Zeiss yang membantu mengurangi ghosting dan flare cahaya yang masuk ke dalam lensa. Dengan adanya chipset Dimensity 9000 di smartphone ini, kita bisa mendapatkan hasil video yang bagus dan juga color grading layaknya kamera profesional. Sebenarnya hasil video yang bagus itu seperti apa sih? Menurut versi saya, video yang bagus itu ketika kita merekam dari smartphone 4K 60 fps itu tidak tercrop. Ketika sedang record, kita juga gerakan ke kanan dan ke kiri itu tidak nge-lag dan juga tidak terputus-putus. Nah, ketika saya mencoba merekam video dengan smartphone ini, itu mulus dan juga lancar. Ini dikarenakan chipset Dimensity 9000 dan Vivo X80 memang didesain AI video yang membuat resolusi gambar dan juga detailnya yang bagus untuk kebutuhan stock footage. Untuk fitur foto yang saya suka di kamera ini adalah High Resolution 50 Megapixel mode. Jadi ketika kita memotret dengan mode ini, kita bisa mendapatkan gambar yang lebih detail. Terlihat mode ini sangat cocok untuk memotret landscape karena detail foto sangat terlihat jelas. Sensor kamera baru di X80 ini juga memberikan hasil foto yang minim noise dan pembesaran gambar yang bisa dicetak sampai dengan 10R. Fitur foto lainnya adalah Portrait Mode. Bokeh yang dihasilkan itu sebenarnya cukup natural dan juga enak dilihat. Namun kita harus agak ke belakang sedikit atau jauh jaraknya ketika kita memotret orang dengan Portrait Mode. Fitur ini salah satu yang saya sering gunakan karena memberikan hasil yang natural dan tidak terbatas di foto orang aja sih sebenarnya, tetapi kita juga bisa memotret objek dan juga benda lainnya. Di fitur portrait ini, kamu bisa masuk ke style. Di sini banyak banget terdapat karakter lensa Zeiss seperti biotar, sonar, planar, distagon, dan juga sinematik. Fitur ini sebenarnya sangat unik sih, karena kita bisa merasakan karakter lensa Zeiss, terutama itu bokehnya seperti apa. Saat saya coba, ternyata bokeh yang dihasilkan hampir menyerupai karakter lensa Zeiss yang saya sebutkan di atas. Selain itu, fitur foto lainnya yang paling saya suka dari Vivo X80 ini adalah fitur long exposure-nya. Nah, di dalam mode ini banyak banget terdapat pilihan mode fotografi yang pastinya memanjakan para fotografer. Di sini ada diantaranya itu ada mode waterfall. Ini keren sih buat para fotografer yang suka motret air terjun karena kita tahu memotret slow speed itu benar-benar sangat ribet kan. Dari memasang tripod, memasang handy filter dan juga membawa-bawa barang banyak banget untuk tracking. Tetapi dengan adanya mode waterfall ini, kita bisa mengambil foto slow speed dengan low effort atau foto slow speed di pantai yang menghasilkan air seperti kapas dengan sangat mudah. Selain itu, ada begitu banyak mode foto di X80 ini. Ada flow of traffic untuk foto cityscape, terus juga ada night graffiti buat kamu yang kreatif, waterfall, misterius, fireworks, dan yang terakhir adalah star trails. Nah, star trails ini sebenarnya gokil sih, karena kita bisa memotret star trail di set waktunya kurang lebih sekitar 2 jam. Dan ingat ya, baterai juga harus full. Nah, kita bisa mengambil foto star trail dengan smartphone sekecil ini. Ini sih kalau chipsetnya nggak bagus ya, bakalan panas juga, ngeheng juga. Nah, chipset Dimensity 9000 ini terbukti sangat membantu
proses foto start rail ini, sehingga hasilnya bisa menjadi minim noise dan mampu memotret malam. Sekarang kita ngomongin video di X80 ini. Saya pernah memberikan tips bagaimana memilih smartphone untuk konten kreator. Salah satu tipsnya adalah cari smartphone yang bisa merekam 4K 60 fps tanpa crop. MediaTek dan Vivo berkolaborasi untuk mendapatkan hasil maksimal di kamera smartphone ini. Dan menurut saya mereka itu berhasil membuat kamera X80 ini menjadi kamera terbaik di seri premium mereka. Salah satu fitur video di X80 ini yang saya suka adalah mode timelapse 4K-nya. Di banyak smartphone, umumnya mode timelapse itu maksimal hanya di 1080 Full HD. Tetapi X80 ini timelapse-nya mampu disimpan ke 4K video. Dengan timelapse itu kita bisa mendapatkan banyak banget beauty footage tanpa ribet. Memang fitur perekaman video ini bisa membuat HP boros gitu kan. Tetapi Dimensity 9000 ini adalah chip yang super powerful, tetapi tetap hemat baterai karena sangat efisien. Udah gitu baterai di X80 ini juga kapasitasnya sekitar 4500 mAh. Jadi aman lah buat mengambil foto dan video seharian. Ada satu fitur yang sangat menarik buat kamu para videographer. Buka mode style di video smartphone ini dan kamu bisa pilih color grading secara langsung dengan memakai fitur Movie LUTs. Di sini udah ada LUTs seperti nostalgia, retro, klasik, mute, autumn dan juga banyak lainnya. Fitur ini bisa kamu cobain satu persatu, dan yang jelas dengan memakai fitur ini kamu nggak perlu ribet lagi buka aplikasi color grading, karena dengan fitur ini video yang dihasilkan itu warnanya bakalan flat sama dan sinematik banget. Untuk display sendiri, Vivo X80 ini dibekali AMOLED 6,8 inch yang powered by MediaTek Dimensity 9000 yang membuat display smartphone ini punya refresh rate sampai dengan 120 Hz dan 1000 nits kecerahan layarnya. Ini sebenarnya kepake banget ya, karena kalau kita di outdoor seperti ini, menurut saya ini kita bisa melihat dengan jelas. Menurut saya tuh display salah satu spek yang sangat penting di smartphone premium, karena bagi saya display yang bagus itu sangat membantu untuk mengedit foto, video, dan agar warnanya juga akurat dan bisa kita langsung share ke sosial media. Tidak selesai sampai di sini, chipset yang powerful itu punya kegunaan yang lebih. Selain untuk multimedia, foto, dan video, tetapi sangat berguna untuk menjalankan aplikasi editing video, sekaligus merender video tersebut. Saya menggunakan aplikasi VN untuk merender video dan kebutuhan sosial media. Alasan saya menggunakan aplikasi ini karena kita bisa men-save output video dalam bentuk high-res tanpa mengurangi kualitas video tersebut. MediaTek Dimensity 9000 ini didesain dengan APU 590 generasi kelima yang membantu performa AI untuk mensupport multimedia, baik itu gaming, kamera, dan foto secara maksimal. MediaTek APU ini berfungsi sebagai koprosesor, sebagai AI GPU, AI video, sehingga di sini terlihat sangat meningkatkan performa render di aplikasi editing. Di sini saya mencoba render hasil video 4K yang dihasilkan X80 ini dengan menggunakan VN. Sangat cepat dan video yang dihasilkan juga sangat terjaga kualitasnya. Smartphone ini punya fitur foto dan video yang sangat banyak. Selain kencang, juga efisien. Peningkatannya juga terbilang cukup jauh dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Gak heran kalau Vivo X80 ini disebut sebagai smartphone premium dan cocok buat kamu para konten kreator.